Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kita kembali membahas tentang soal-soal hukum kebidanan dan kali ini saya akan membahas sesuai dengan beberapa request permintaan teman-teman hukum retaker. Tetapi kali ini kita akan buat dengan format yang berbeda ya, kita latihan soal terlebih dahulu. Jadi saya berikan 15 menit untuk 15 soal, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan pembahasan secara bersama-sama.
Oke, sekarang kita membahas soal nomor 1, ya kita baca seorang perempuan umur 25 tahun, grafida 2, partus 1, abortus 0, hamil 12 minggu, datang ke praktik mandiri bidan untuk periksa kehamilan. Artinya ini kehamilan trimester 1. Hasil anamnesis mual pada pagi hari, lemas, pusing, dan nafsu makan menurun. Ya, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, suhu 36,5, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, plano tes positif, tinggi fundus uteri teraba 1 jari di atas simfisis. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. HCG, B. leukosit, C. protein urin, D. hemoglobin, E. glukosa urin. Nah, jadi di sini kita melihat kata kuncinya pada soal yang menjadi keluhan utamanya itu adalah mual muntah di pagi hari atau morning sickness ya. Kemudian juga merasa lemas, pusing, dan nafsu makan menurun. Nah, jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah untuk memeriksa hemoglobin. Apakah ibu mengalami anemia atau tidak? Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D. Soal nomor 2, seorang perempuan umur 24 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, berarti primi, hamil 12 minggu, berarti trimester 1, datang ke praktik mandiri bidan untuk periksa kehamilan. Hasil anamnesis selalu mual pada pagi hari, ya morning sickness karena masih trimester 1, merasa lemas dan merasa bahagia karena segera akan menjadi ibu dan orang tua. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, suhu 36,5, nadi 80 kali per menit. Plano tes positif, TFU teraba 1 jari di atas simfisis. Hormon apakah yang meningkat sehingga menyebabkan perubahan psikologis pada kasus tersebut? A. Estrogen dan progesteron, B. Oksitosin, C. MSH, ya melanon stimulating hormone, DFSH, ELH. Nah, jadi yang mengakibatkan perubahan emosional ataupun psikologis ibu, bad mood gitu ya pada ibu hamil itu disebabkan oleh peningkatan dari hormon progesteron dan estrogen. Kalau MSH ya melanosit itu kemarin sudah ada pada pembahasan sebelumnya, itu yang mengakibatkan wajah ibu sering terjadi bintik flek-flek hitam atau kloasma gravidarum. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah A. hormon estrogen dan progesteron. Oke, soal nomor 3, seorang perempuan umur 35 tahun, grafida 2, partus 1, abortus 0, hamil 28 minggu, datang ke puskesmas untuk periksa kehamilan. Hasil anamnesis nafsu makan meningkat, terasa pegal pada pinggang, istirahat cukup. Aktivitas seperti biasa, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,5, nadi 80, pernapasan 24, TFU 26 cm, punggung kanan, presentasi kepala, konvergen. Perubahan psikologis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Peningkatan libido, B. Tingkat nyaman dengan tidak nyaman dengan kehamilannya, C. merasa lebih sehat dan menerima kehamilannya, D. terlihat takut khawatir kalau bayinya tidak normal, E. kewaspadaan timbulnya tanda dan gejala persalinan. Jadi ini 28 minggu memang masih termasuk ke dalam kategori trimester kedua ya, walaupun ini sudah mulai memasuki ke trimester ketiga. Jadi di sini karena kita lihat ada keterangan nafsu makan meningkat ya, nafsu makannya meningkat, perubahan psikologisnya ini artinya di sini adalah yang paling terbaik ataupun yang paling sehat. Biasanya pada trimester 2 itu adalah ibu paling merasa sehat karena sudah mulai bisa menerima kehamilannya. Kalau trimester 1 itu karena masih banyak mual dan muntah, biasanya yang paling terjadi perubahan mood itu adalah bad mood, itu biasanya kadang senang, kadang khawatir, itu trimester 1. Kalau trimester 3 sudah mulai muncul kekhawatiran menghadapi persalinan. Ya, jadi di sini pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah C, merasa lebih sehat dan menerima kehamilannya. So, nomor 4, seorang perempuan umur 24 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, hamil 24 minggu, trimester 2 juga ini ya, datang ke praktik mandiri bidan untuk periksa kehamilan. Hasil anamnesis cemas karena perubahan bentuk tubuh yang semakin gemuk. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, suhu 36,2, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uteri setinggi pusat, ya berarti normal ya, 24 minggu, 6 bulan, setinggi pusat. DJJ 132 kali per menit reguler. Bentuk dukungan yang paling tepat apakah pada kasus tersebut? A. memfasilitasi upacara adat,
B. Memberi support moral. C. Persiapan menjadi orang tua. D. Membina lingkungan yang harmonis. E. Menjelaskan jadwal kunjungan rutin. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu kita cek lagi kembali pada soal yang menjadi keluhan. Ya, keluhannya itu adalah ibu merasa cemas karena perubahan bentuk tubuh yang semakin gemuk. Nah, jadi di sini kita perlu memberikan support mental bahwa yang dialami ibu adalah merupakan perubahan fisiologis yang normal yang akan pada saat setelah persalinan nanti bisa kembali normal gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan perubahan bentuk tubuh yang kelihatannya semakin gemuk. Jadi kita perlu berikan support secara moral. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah B. Memberikan support moral. Nomor 5, seorang perempuan umur 29 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, anak pertama ya, hamil 34 minggu, berarti trimester 3 ya, datang ke praktek mandiri bidan untuk periksa kehamilan. Hasil anamnesis cemas menghadapi persalinan. Nah, ini menjadi kata kunci kita yang menjadi keluhan utamanya ya. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,2, nadi 82, pernapasan 20 kali per menit, TFU 30 cm, janin tunggal hidup, presentasi kepala, belum masuk pintu atas panggul. Tidak masalah ya, 34 minggu belum masuk pintu atas panggul itu masih normal. Perubahan psikologis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Beranggapan dirinya jelek dan aneh ya. Ini memang bisa saja terjadi pada trimester 2 juga ini sering terjadi. B. Merasa nyaman dengan kehamilannya. Tidak ya, karena di atas sudah diterangkan bahwa ibu merasa cemas. C. Merasa khawatir dan takut kalau bayinya tidak normal. D. Menganggap kehadiran bayinya sebagai orang di luar dirinya. E. Mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya hamil. Nah, di sini pilihan jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan keluhan ibu yaitu cemas menghadapi persalinan adalah option C, merasa khawatir dan takut kalau bayinya tidak normal. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 6, seorang perempuan umur 25 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, hamil 28 minggu, datang ke praktik mandiri dengan keluhan sering pusing. Hasil anamnesis lemas ya, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,2, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uteri 23 cm, konjungtiva tampak pucat. Jadi ini sudah diterangkan bahwa konjungtivanya tampak pucat ya. Indeks massa tubuh 19,2 kg per meter, ini masih normal ya. 18-24 masih normal. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Leukosit, B. Hematokrit, C. Hemoglobin, D. Glukosa urin, E. Protein urin. Jadi ini termasuk soal yang cukup mudah karena sudah diterangkan konjungtiva pucat. Jadi kita perlu memastikan apakah ibu mengalami anemia atau tidak. Jadi jawabannya adalah C. Hemoglobin. Nomor 7, seorang perempuan umur 24 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, berarti primi, hamil 36 minggu, ya hampir term ya, sudah trimester 3. Datang ke praktek mandiri bidan untuk periksa kehamilan. Hasil anamnesis ibu merasa lemas. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik. Tekanan darah 120/80, suhu 36,2, nadi 82, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uteri 23 cm, konjungtiva tidak pucat, berarti normal ya. HB 11,5 gram per sen, ini juga normal pada untuk ibu hamil kan mengalami pengenceran darah atau hemodilusi, jadi HB-nya 11,5 ini masih kita anggap normal. Apakah KIE, komunikasi informasi edukasi, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Imunisasi, B. Nutrisi, C. Hidrasi, D. Ketidaknyamanan, E. Persiapan persalinan. Jadi di sini kalau udah trimester 3 imunisasi tidak lagi ya, karena pada trimester 1 biasanya sudah kita berikan imunisasi. Nutrisi juga tidak kurang sesuai dengan kasusnya. Walaupun dia mengeluh lemas, tetapi bukan nutrisi di sini yang paling tepat. Di sini yang paling tepat karena dia udah 36 minggu trimester 3 adalah tentang persiapan persalinan. Terlebih lagi karena ini primi ya, primi gravida, belum pernah melahirkan. Jadi kita perlu memberikan informasi, edukasi dan komunikasi tentang persiapan persalinan. Jawabannya adalah E. Soal nomor 8, seorang perempuan umur 27 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, hamil 12 minggu. Nah, ini masih trimester 1. Datang ke praktik mandiri bidan dengan keluhan sering buang air kecil. Hasil anamnesis lemas, sering buang air kecil. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,2, nadi 82 kali per menit,
menit, pernapasan 20 kali per menit. TFU 1 jari di atas simpisis normal ya, 12 minggu 1 jari di atas simpisis itu masih normal. Apakah penyebab keluhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Basah lembab daerah vulva. B. Penekanan daerah uterus. C. Jamur trichomonas. D. Sisa residu. E. Hormonal. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B ya, karena pada trimester 1 dan trimester 3 pembesaran uterus itu akan menekan bagian daerah kandung kemih sehingga ibu merasa sering ingin buang air kecil ya. Jadi itu memang terjadi pada awal kehamilan dan pada saat mau melahirkan trimester ketiga. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah penekanan daerah uterus. Seharusnya mungkin lebih pas kalimatnya kalau pembesaran uterus yang menekan kandung kemih, tetapi sebenarnya ini maksudnya hampir sama ya. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah B, penekanan daerah uterus. Soal nomor 9, seorang perempuan umur 25 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, masih cerita tentang primi gravida ya. Hamil 12 minggu berarti trimester ke-1, datang ke praktek mandiri bidan untuk periksa kehamilan. Hasil anamnesis sering buang air kecil dan sering menahan buang air kecil. Jadi sering menahan BAK, ini tidak bagus ya. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,2, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 1 jari di atas simpisis. Semuanya normal, vulva tampak kebiruan. Jadi ini merupakan salah satu penyebab dari ibu yang sering menahan untuk buang air kecil ya. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Olahraga. B. Konsumsi kopi. C. Jaga kebersihan. D. Perbanyak minum. E. Konsumsi obat hormonal. Jadi sebenarnya antara option C dan option D ini bagus, tetapi karena di sini keluhannya dia sering menahan buang air kecil, jadi lebih kita anjurkan pilihan jawabannya itu ke D. Kita anjurkan ibu untuk mengkonsumsi banyak minum air putih ya, banyak minum dan tidak boleh untuk menahan buang air kecil ya, karena itu yang mengakibatkan vulvanya tampak kebiruan tadi sesuai dengan keluhan pada kasus tersebut. Jadi jawabannya adalah D, perbanyak minum. Soal nomor 10, seorang perempuan umur 25 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, hamil 12 minggu, masih trimester 1. Datang ke praktek mandiri bidan untuk periksa kehamilan. Hasil anamnesis mual muntah sehari 2 kali, ia merasa lemas, sering buang air kecil, dan pernah imunisasi dilakukan 3 tahun yang lalu. Tapi di sini tidak diterangkan ya 3 tahun yang lalu ini termasuk imunisasi TT yang keberapa kali ya. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,2, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 1 jari di atas simpisis. Semuanya normal ya, tanda-tanda vitalnya normal, vulva tampak kebiruan. Imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. TT1, B. TT2, C. TT3, D. TT4, E. TT5. Nah, jadi ya untuk pemberian imunisasi TT ini sebaiknya diberikan pada trimester 1, dan kalau dia sudah mendapatkan TT pertama ya 4 minggu kemudian ataupun 1 bulan kemudian dia harus mendapatkan TT yang kedua. Harusnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah mendapatkan TT yang kedua, ya 6 bulan kemudian dia mendapatkan TT yang ketiga. Nah, kalau dia sudah mendapatkan 3 kali imunisasi TT, itu biasanya perlindungannya itu selama 3 tahun. Jadi 3 tahun dia boleh tidak perlu mendapatkan imunisasi TT lagi. Kemudian itu dia akan mendapatkan imunisasi TT yang ketiga, dan itu lama perlindungannya bisa sampai 5 tahun. Begitu selanjutnya. Tetapi masalahnya di sini TT yang dilakukannya 3 tahun yang lalu ini kita tidak tahu apakah ini sudah TT pertama atau TT yang kedua. Nah, jadi kalau misalnya ini hanya TT pertama ya dan tidak dilakukan lagi imunisasi TT kedua ya, berarti ini udah dianggap 0 gitu ya, karena TT pertama dengan TT kedua itu jaraknya itu harus 4 minggu ya. Jadi TT1 dengan TT2 jaraknya 4 minggu. Nah, jadi karena ini sudah 3 tahun kita kembali lagi ke TT pertama. Begitu dia grafiknya. Jadi TT1 dengan ke TT2 itu jaraknya itu adalah 4 minggu dan lama perlindungannya 3 tahun. Setelah itu dia dari TT kedua ke TT ketiga itu biasanya 6 bulan ya, jarak 6 bulan dia akan mendapatkan TT ketiga. Ya, jarak dari TT2 ke TT3. Nah, jadi di sini karena 3 tahun yang lalu dia mendapatkan imunisasi TT, jadi kita balik lagi ke imunisasi TT yang pertama. Jawabannya A.
Soal nomor 11, seorang perempuan umur 24 tahun gravida 1 partus 0 abortus 0 hamil 8 minggu, ya 2 bulan, berarti trimester 1, datang ke praktek mandiri bidan untuk periksa kehamilan. Hasil anamnesis mual muntah sehari 2 kali dan merasa lemas, sering buang air kecil. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, suhu 36,4, nadi 82 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, TFU belum teraba. Vulva tampak kebiruan. Kunjungan ini mendapatkan imunisasi TT kedua. Kapankah TT selanjutnya diberikan pada kasus tersebut? Nah, berarti di sini sudah mendapatkan TT kedua. Seperti saya katakan pada soal sebelumnya tadi, kalau TT pertama dengan TT kedua itu jaraknya adalah 1 bulan atau 4 minggu. Dan dari TT kedua sampai ke TT ketiga itu intervalnya itu 6 bulan, ya. Jadi kalau misalnya seorang itu sudah mendapatkan imunisasi TT kedua, dia mendapatkan perlindungan itu selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun dia tidak perlu lagi, kalau dia hamil dalam interval 3 tahun, dia tidak perlu lagi sebenarnya suntik TT, ya. Dan kalau dia 6 bulan kemudian dia mendapatkan lagi TT yang ketiga, ya. 6 bulan setelah TT kedua dia mendapatkan lagi TT yang ketiga. Nah, kalau dia sudah mendapatkan imunisasi TT yang ketiga, dia mendapat perlindungan itu selama 5 tahun. Nah, jadi dari TT3 ke TT4 itu intervalnya adalah 12 bulan, ya. Dan kalau sudah dia mendapatkan imunisasi TT sampai 4 kali, ya TT4, ya dengan interval yang benar, yang tepat, maka dia mendapatkan perlindungan dari tetanus itu selama 10 tahun. Oke. Jadi di sini karena dia sudah mendapatkan TT2, berarti artinya interval dari TT2 ke TT3 itu jaraknya adalah 6 bulan. Jadi jawabannya adalah B, 6 bulan. Soal nomor 12, seorang perempuan umur 24 tahun gravida 1 partus 0 abortus 0 hamil 12 minggu datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan mual muntah. Hasil anamnesis mual muntah 2 kali sehari dan merasa lemas. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,2, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, TFU 1 jari tes simpisis, vulva tampak kebiruan. Penyebab apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Perubahan hormonal, B. Gangguan psikologis, C. Peningkatan peristaltik, D. Kelebihan asam lambung, E. Penekanan pada epigastrium. Jadi di sini jawabannya, ya, karena kita tahu hamil trimester 1 itu yang mengakibatkan semua keluhan-keluhan itu seperti mual muntah dan juga gangguan psikologis itu disebabkan karena terjadi perubahan hormonal, ya, karena ada perubahan hormonal, peningkatan estrogen, progesteron, itulah yang mengakibatkan keluhan ibu tersebut. Jadi jawabannya di sini adalah A, perubahan hormonal. Soal nomor 13, seorang perempuan umur 24 tahun gravida 1 partus 0 abortus 0 hamil 12 minggu datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan gusi berdarah sejak 2 jam yang lalu. Nah, jadi ini memang salah satu juga keluhan ataupun perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil trimester 1 bisa mengalami gusi berdarah, ya. Hasil anamnesis cepat cemas dan tidak bisa makan. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,2, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, TFU 1 jari di atas simpisis, gusinya bengkak dan berdarah. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kompres dingin, B. Berikan vitamin K, C. Banyak minum air putih, D. Mengkonsumsi makanan lunak, E. Berkumur dengan air garam. Nah, jadi sebenarnya semuanya ini bisa, ya, kecuali vitamin K, nggak perlu sampai kita memberikan vitamin K. Tapi yang pertolongan pertamanya karena memang gusinya lagi bengkak, ya, bengkak dan berdarah, bisa kita atasi dengan berkumur dengan air garam, ya. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 14, seorang perempuan umur 25 tahun gravida 1 partus 0 abortus 0 hamil 16 minggu datang ke praktek mandiri bidan untuk periksa kehamilan. Hasil anamnesis gatal di daerah kemaluan. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, ya, tanda-tanda vitalnya semuanya normal. Kemudian TFU-nya pertengahan simpisis dengan pusat, ya, sesuai 16 minggu. DJJ-nya 136 kali per menit. Komunikasi, informasi, edukasi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Perubahan hormonal, B. Pemilihan jenis makanan, C. Kebersihan daerah vulva, D. Pengobatan dengan semprot atau DUTS, E. Penggunaan sel dalam yang tepat.
Nah, jadi di sini karena kita lihat, keluhan dari hasil anamnesis kita adalah gatal daerah kemaluan. Jadi ini adalah sebenarnya edukasi yang perlu kita sampaikan, personal hygiene ya, kebersihan daerah vulva. Sehingga bisa mengatasi keluhan ataupun masalah yang dialami dari ibu tersebut ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C, kebersihan daerah vulva. Soal nomor 15, seorang perempuan umur 25 tahun gravida 1, partus 0 abortus 0 hamil 8 minggu. Datang ke praktek mandiri bidan untuk periksa kehamilan, hasil anamnesis hipersalivasi ya, itu kelenjar eh, air ludahnya banyak ya, sering buang-buang ludah gitu ya. Nafsu makan menurun ya, ini memang terjadi pada trimester 1. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,2, nadi 80 kali, pernapasan 24, TFU belum teraba. Jenis makanan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A, tinggi kalori, B, tinggi protein, C, rendah gula, D, rendah lemak, E, rendah karbohidrat. Jadi biasanya yang paling tepat itu biasanya, makanya ibu hamil itu sering bilang ngidam yang asam-asam gitu ya, karena hipersalivasi tadi, mau meludah terus, produksi air ludahnya itu lebih banyak daripada yang tidak hamil. Jadi sebenarnya yang cocok itu adalah buah-buah yang segar gitu. Tapi di sini pilihan jawabannya tidak ada ya. Rendah gula sama rendah karbohidrat sebenarnya hampir sama ya. Semuanya ini tidak dianjurkan. Jadi kita pilih di sini, kunci jawabannya adalah E ya, sering berludah karena akibat rendah karbohidrat ya, yang dihindari. Jadi pilihan jawabannya adalah E, rendah karbohidrat. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman sekalian lulus UKOM, uji kompetensi kebidanan. Terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel Welina Sembayang Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen.